Dari kitab Amos, Amos pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Saya ulangi sekali lagi, pembacaan kita dari kitab Amos, Amos pasal 7 ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Amos diusir. Lalu Amasya imam Betel menyuruh orang-orang menghadap Yorambeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah yang dikatakan Amos, Yorambeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termaksud golongan nabi, melainkan aku seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan memanggil aku dari pekerjaan pengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah kepada umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah firman Tuhan, engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan menentang ucapan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Baik saudara, demikianlah pembacaan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam hari ini kita merenungkan firman dengan tema Amos versus Amasya. Yang perlu diperhatikan saudara-saudara bahwa pembahasan kita tentang Amos versus Amasya ini bukan pembahasan dalam segi duel fisik. Bukan duel antara Amos dan Amasya dalam segi fisik. Duel dalam arti bakalai atau suatu duel yang bersifat adu jotos, bukan. Tetapi pembahasan kita akan dilihat dari segi perbandingan pelayanan antara Amos versus Amasya. Oleh karena itu, kita akan menemukan beberapa prinsip penting untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah benar bahwa seseorang yang mengklaim melayani betul-betul adalah pelayan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa orang tersebut merupakan pelayan Tuhan? Apakah setiap orang yang melayani Tuhan tidak mengalami penolakan? Bagaimana seharusnya seorang pelayan Tuhan bersikap terhadap penolakan? Apa saja pelajaran rohani yang dapat kita petik dari Amos versus Amasya bagi kehidupan pelayanan kita? Inilah yang akan kita temukan bersama dalam pembahasan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang antara Amos versus Amasya. Amos arti namanya beban, sedangkan Amasya artinya Tuhan Maha Kuasa. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang berbeda. Amos berasal dari suatu kota kecil yang bernama Tekoa, sekitar 18 km sebelah selatan daripada Yerusalem. Amos bekerja sebagai peternak dan pemungut buah arah hutan. Sedangkan Amasya adalah seorang yang memiliki jabatan penting di dalam pemerintahan Israel. Dia dapat dikatakan sebagai menteri agamanya orang Israel pada waktu itu. Amos orang sederhana, Amasya orang yang adalah pejabat. Saudara, hubungan antara Amasya dengan raja itu sangat dekat. Dalam Amos pasal 7 ayat 10, ketika Amasya ingin menyampaikan pesan kepada raja, dia hanya cukup menitipkan pesan. Itu dapat kita lihat di dalam Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Lalu Amasya imam Betel menyuruh orang menghadap Yorambeam, raja Israel, dengan pesan garis bawahi. Artinya tidak mungkin bukan orang sembarang ini. Ini orang pasti dia memiliki pengaruh. Kalau sampai dia memiliki pengaruh, maka dia hanya cukup pesan. Saudara bayangkan,
Kalau orang tidak memiliki pengaruh apa-apa, dia titip pesan, sampaikan ke Pak Presiden misalnya. Tidak mungkin. Kecuali ini orang memiliki latar belakang yang pengaruh. Nah, Amasya ini berpengaruh. Kenapa? Karena dia dapat dikatakan sebagai menteri agamanya orang Israel pada waktu itu. Berbeda dengan Amos, dia adalah seorang yang sederhana. Itulah latar belakang singkat tentang Amos dan Amasya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perbandingan pelayanan antara Amos versus Amasya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, Amos adalah pelayan Tuhan, sedangkan Amasya adalah pelayan raja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Amos adalah pelayan Tuhan sedangkan Amasya adalah pelayan raja? Sebab Amos ini dia dipilih langsung oleh Tuhan. Tuhan yang memanggil dia. Sedangkan Amasya ini dia dipilih oleh raja. Lalu pertanyaan pentingnya adalah, mengapa sampai Amasya dipilih sebagai pelayan oleh raja? Untuk membahas ini kita harus masuk kepada sejarah Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Israel pecah pada waktu Salomo mati. Ketika Salomo meninggal dunia, maka kerajaan Israel itu terpecah dua. Israel Selatan dan Israel Utara. Yehuda dan Israel Utara. Saudara, di bagian Yehuda itu dipimpin oleh Rehabeam, sedangkan di Israel Utara Yerobeam. Saudara, di Yehuda terdapat dua suku, yakni Yehuda dan Manasye, sedangkan di kerajaan Israel Utara terdapat 10 suku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yehuda ini masih taat beribadah kepada Tuhan Allah. Walaupun pada masa pemerintahan daripada Rehabeam itu hanya 3 tahun kesetiaan itu. Tetapi saudara perlu ketahui bahwa Israel Utara itu tidak taat lagi beribadah kepada Tuhan. Maka orang-orang di Israel Utara, khususnya raja yang disebut dengan Yerobeam ini dia memainkan suatu politik. Politik yang dimainkan di sini adalah dia takut kalau sampai orang Israel Utara ini mereka pergi beribadah di kerajaan Yehuda. Kenapa? Karena walaupun sudah pecah, Yehuda waktu itu masih ada yang namanya Bait Allah. Bait Allah itu adalah tempat peribadahan, warisan daripada Raja Salomo. Mereka punya tempat peribadahan yang begitu lengkap dengan infrastruktur yang ada. Tetapi Israel Utara ini harus membangun kembali suatu tempat peribadahan yang baru. Nah, Yerobeam ini khawatir. Jangan sampai orang-orang Israel yang ada di utara ini, mereka membelot, lalu mereka mendukung akan Rehabeam secara politik. Makanya, Raja Yerobeam ini membuat suatu kebijakan politik. Dia membangun tempat peribadahan baru yang namanya di Dan dan di Betel. Tapi saudara perlu ketahui bahwa tempat peribadahan yang baru ini bukan beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada para Baal, para dewa-dewi palsu. Saudara, itu bisa kita bandingkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 ayat 28 sampai 31. Maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau dari Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lainnya di tempat di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyatnya pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan memilih imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Garis bawahi kata bukan. Padahal dalam aturannya Tuhan telah menentukan bahwa yang berhak menjadi imam adalah dari garis keturunan Harun, suku Lewi. Tetapi dia mengambil kebijakan politik, mengangkat imam yang bukan dari garis keturunan Harun. Itulah sebabnya dengan latar belakang ini kita bisa mengerti bahwa Amasya adalah seorang pelayan yang tidak dipilih oleh Tuhan, tetapi dipilih langsung oleh raja. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
berbeda dengan Amos. Amos adalah betul-betul seorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani akan Tuhan. Poin yang kedua, pelayanan Amos luas, sedangkan pelayanan Amasya sempit. Apa maksudnya? Maksudnya begini, pelayanan Amos itu menjangkau negara-negara bahkan di luar daripada Israel. Negara-negara yang dijangkau, misalnya ada 6 bangsa, yakni ada yang namanya bangsa Damsik, Gaza, Tirus, Edom, dan Moab. Sedangkan pelayanan daripada Amasya hanya imam di Betel. Saudara, kalau membaca kitab Amos secara keseluruhan dari pasal 1, pasal 2, maka kita bisa melihat di sini bahwa nubuatan Amos itu dimulai kepada 6 kerajaan, 6 bangsa non-Israel yang tadi saya sebut. Setelah dia menyampaikan nubuatan-nubuatannya tentang berbagai macam dosa dan hukuman yang akan dialami oleh bangsa-bangsa di luar daripada Israel tersebut, barulah dia masuk kepada nubuatan kepada bangsa Yehuda. Setelah bangsa Yehuda selesai, baru dia nubuatkan kepada bangsa yang Israel, Israel Utara. Saya bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari bangsa non-Yahudi, yakni bangsa Damsik, Gaza, Tirus, Amon, dan Moab. Kita perhatikan ya saudara, kalau kita membaca kitab Amos pasal 1, ayat 1 sampai ayat 14, maka secara garis besar bahwa ada kesamaan daripada kata-kata Tuhan di sini. Yang pertama, karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Karena 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Dan diulang-ulang terus. Maka ada satu kata-kata yang ditutup. Aku akan menurunkan api. Aku akan mendatangkan api. Api di sini berbicara tentang kemarahan Tuhan. Bangsa-bangsa yang non-Israel ini dihukum karena berbagai dosa dan pelanggaran yang telah mereka lakukan. Maka ketika Tuhan mengatakan, aku akan menurunkan api atau membakar mereka, istana mereka, puri mereka, tempat singgasana mereka, maka itu berbicara tentang api kemarahan Tuhan yang akan menghanguskan akan mereka. Lalu di dalam bagian selanjutnya Tuhan katakan bahwa aku tidak akan menarik lagi kembali keputusanku. Setelah Amos menyampaikan berbagai macam dosa pelanggaran daripada bangsa-bangsa non-Israel, barulah dia masuk kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda adalah saudara daripada bangsa Israel Utara. Berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dapat kita baca di dalam kitab Amos pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang kelima. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi telah disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan yang diikuti oleh nenek moyangnya. Aku akan melepaskan api ke dalam Yehuda sehingga putri Yerusalem dimakan habis. Perhatikan, ada 3 hal di sini. Yang pertama, dosa mereka yang pertama adalah 1, menolak hukum Tuhan. 2, tidak berpegang pada hukum atau perintah Tuhan. Yang ketiga, mengikuti dewa-dewa kebohongan. Apa artinya? Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir melalui suatu nabi yang dipilih yakni Musa. Lalu Musa mendapatkan hukum, Tuhan memberikan hukum Tuhan kepada Musa. Dan dalam hukum tersebut sudah diatur sedemikian jelas apa-apa yang harus dilakukan. Dan itu hukum dirangkul dalam suatu bentuk yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal kepada Allah dan kepada sesama. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang yang ada di Yehuda ini, mereka menolak hukum Tuhan. Mereka tidak berpegang kepada perintah Tuhan. Mereka bahkan mengikuti dewa-dewa kebohongan. Dewa-dewa kebohongan itu apa? Seperti dewa-dewa Baal, Dewi Asitoret, penyembahan-penyembahan berhala. Bahkan yang ada di situ, mereka mengabaikan akan perintah-perintah Tuhan. Sehingga ini mengakibatkan sakit hati Tuhan. Tuhan mengutus akan Amos
menyampaikan pesan ilahi bahwa kejahatan kalian sudah melebihi akan batas yang ada, sehingga Tuhan akan menurunkan hukuman jika mereka tidak segera bertobat. Dan apa yang terjadi? Nubuatan ini digenapi. Yehuda tidak bertobat, dan 200 tahun kemudian setelah Amos menyampaikan nubuatan ini, Yehuda hancur lebur di dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Itu terjadi pada tahun 580 sebelum Masehi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan telah memberikan perintah kepada orang-orang Israel? Bukankah Yehuda mengerti, paham betul akan perintah-perintah daripada Tuhan? Mengapakah mereka melanggar perintah tersebut? Mereka disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Saudara jangan berpikir bahwa dewa-dewa kebohongan sekarang ini hanya terbatas kepada patung-patung, kayu-kayu, pohon-pohon yang disembah. Setiap apapun yang membuat pikiranmu, hatimu berpaut kepadanya melebihi Tuhan, itulah penyembahan berhala. Jikalau handphone saudara membuat saudara lebih cinta kepada handphone ketimbang kepada Tuhan, itu juga adalah penyembahan berhala. Pacar saudara membuat saudara melupakan Tuhan, menjauh dari Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Makanya saudara, penyembahan berhala modern-modern sekarang banyak bentuknya. Ini membuat akan orang pada zaman Yehuda, Tuhan murka kepada mereka. Lalu setelah menyampaikan berbagai macam dosa dan hukuman yang dihadapi akan dialami oleh orang Yehuda, barulah melalui Nabi Amos, Tuhan menyampaikan berbagai macam dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Israel Utara. Apa saja dosa yang mereka lakukan? Kita lihat. Dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel Utara dapat kita baca di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Apa saja dosa-dosa dan pelanggaran itu? Saya langsung kasih spesifikasinya. Untuk lebih memahami tentang daftar dosa Israel, maka kita harus perhatikan dengan membandingkan tulisan daripada Victor Niki Julu tentang berbagai macam daftar kejahatan Israel. Yang pertama, perdagangan manusia, human trafficking. Orang Israel Utara melakukan yang namanya human trafficking, melakukan perdagangan manusia. Manusia yang adalah gambar dan rupa Allah diperjualbelikan sama seperti benda-benda. Dan ini merupakan dosa. Bandingkan di dalam Amos pasal 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak menarik kembali keputusanku oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka rupanya menjual orang benar, menggadaikan orang miskin karena sepasang kasut. Yang berikut saudaraku, dosa yang kedua yang dilakukan mereka adalah bangsa Israel di utara adalah tirani penguasa. Tirani penguasa artinya penguasa yang berkuasa waktu itu memakai akan kekuasaan mereka untuk menindas akan rakyat-rakyat yang lemah. Bandingkan dengan Amos pasal 2 ayat yang ke-7. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah. Jadi saudara perhatikan di sini. Mereka selain melakukan dosa human trafficking, mereka juga melakukan yang namanya dosa, yakni disebut dengan tirani penguasa, menginjak-injak kepala orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Tirani penguasa. Dosa yang ketiga adalah prostitusi membudaya. Apa itu prostitusi? Prostitusi adalah terlibat yang namanya seksualitas. Seks yang dimaksud di sini adalah ayah dan anak-anak terlibat dalam seks terhadap wanita yang sama. Itu dapat kita baca di dalam Amos pasal 2 ayat yang ke-7. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah mereka pergi menjamah perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Jadi bapa dengan anak sama-sama pemain.
cari perempuan yang sama, lalu terlibat suatu seks prostitusi yang membudaya. Selain itu, dosa yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Amos pasal 2 ayat yang ke-8. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Mereka membuat suatu aturan. Aturan itu dipakai untuk menjerat setiap orang-orang yang susah. Diambil tanahnya, digadaikan segala macam. Lalu dengan aturan itu mereka menjerat akan orang-orang yang mengalami yang namanya kesusahan. Mereka menyalahgunakan akan kekuasaan yang ada. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa yang kelima adalah penyesatan orang benar. Apa maksudnya? Orang Israel yang ada di utara masih juga ada orang yang menyembah kepada Tuhan Yahweh. Tetapi orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat, yang sudah terkontaminasi dengan dewa-dewa kebohongan ini, melakukan yang namanya penyesatan terhadap orang benar. Bandingkan di dalam Amos pasal 2 ayat yang ke-12. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan para nabi jangan bernubuat. Apa artinya? Nasir, saudara, adalah orang yang telah dipilih Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa melihat akan Simson. Rambutnya tidak digunting, tidak minum anggur. Nasir di zaman Israel yang kita bahas ini, ada pemuda-pemudi yang menyerahkan diri sebagai Nasir Allah. Mereka adalah orang yang sudah dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tetapi orang-orang yang ada di Israel itu menyesatkan mereka. Mereka memberi minum anggur kepada orang-orang yang adalah pilihan Tuhan. Dan ini dosa di mata Tuhan. Dan dosa yang keenam, pemberangusan pemberitaan firman Allah. Larang tidak boleh menyampaikan firman Tuhan. Orang-orang yang ada di waktu itu melarang agar tidak boleh disampaikan firman Tuhan. Dalam Amos pasal 2 ayat 12. Tetapi kamu memberi orang Nasir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Saudara perhatikan, pemberitaan firman dikekang, tidak mau untuk dilaksanakan. Mereka menolak. Kenapa? Karena mereka lebih pilih untuk dihibur, dibohongi oleh dewi-dewi, dewa-dewa palsu, tapi tidak mau dengar yang nama ajaran firman Tuhan. Kenapa sampai Yehuda, kenapa sampai Israel begitu jatuh ke dalam dosa yang begitu dahsyat? 6 dosa yang dilakukan Israel utara ini. Mengapa sampai terjadi? Jawabannya hanya sederhana. Karena mereka melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudara perhatikan di dalam kitab Amos pasal 2 ayat 9 dikatakan, padahal aku yang memunahkan dari depan mereka orang Amori. Padahal aku, Tuhan mau bilang, padahal saya yang memusnahkan orang Amori, yang memusnahkan orang Kanaan, sehingga mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian itu karena Tuhan. Padahal aku yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tapi mereka sekejap mata melupakan akan kebaikan Tuhan. Mereka mengikuti akan Allah-Allah palsu. Mereka mengabaikan akan Tuhan yang sejati. Saudara perhatikan di sini, berapa banyak orang-orang yang pada waktu mengalami kesusahan, mereka begitu gampangnya mengutuk Tuhan. Waktu mereka mengalami sukacita, mereka begitu gampangnya memuji Tuhan. Tetapi ketika doa-doa mereka rasa tidak dengar, mereka mulai melupakan akan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka di masa-masa sebelumnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui Amos Tuhan memperingatkan Israel bahwa keberadaan mereka sebagai bangsa adalah karunia Tuhan. Mereka bisa tiba dan bisa selamat, bisa berdiri sebagai suatu bangsa, itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan melupakan akan kebaikan Tuhan, mereka terjerumus jatuh ke dalam dosa yang membuat Tuhan Allah sakit hati. Sehingga Tuhan Allah memberikan peringatan kepada mereka untuk segera bertobat melalui Nabi Amos. Kalau tidak, maka hukuman yang sama akan segera menimpa akan Israel. Saudara, ketika Amos menyampaikan firman Tuhan begitu keras, maka ada respon dari Amasya. Amasya respon. Responnya apa? Responnya
dia bilang bahwa Amos ini cari makan. Lihat, pergilah ke Yehuda, bernubuatlah di sana. Carilah makanmu di sana. Orang sampaikan kebenaran, dia bilang Amos ini cari makan. Betapa fitnah murahan yang ditujukan kepada Amos oleh Amasya ini. Di dalam Amos pasal 7 ayat 10 sampai 13 dikatakan, lalu Amasya imam Betel menyuruh orang menghadap Yorambeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini sudah tidak lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yorambeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel akan pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Apa yang Amasya omong ini adalah hoax. Kabar bohong. Kenapa? Kenapa saya sebut kabar bohong? Karena ada 4 poin. Yang pertama, informasi yang disampaikan oleh Amasya ini penggal-penggal. Dia hanya kasih tahu saja tentang hukuman yang akan dihadapi oleh Israel. Tetapi dia tidak membukakan tentang berbagai macam dosa yang dilakukan oleh Israel. Ini informasi yang penggal. Hoax itu kan begitu. Gosip itu kan begitu. Suka penggal-penggal. Makin dipenggalkan makin enak. Gosip kan makin digosok makin sip. Ketika memberitakan tidak secara keseluruhan, tetapi penggal. Ini berat. Yang kedua, Amos tidak pernah mengadakan persepakatan untuk bunuh Yorambeam. Tidak ada seperti itu. Yang ketiga, untuk melancarkan fitnahnya, maka Amasya melakukan politik penggiringan opini. Apa itu politik penggiringan opini? Politik yang menempatkan politik untuk mencari simpatik daripada rakyat-rakyat yang ada. Dengan cara katakan bahwa rakyat-rakyat ini tidak tahan lagi terhadap omongan daripada Amos. Supaya orang-orang yang ada di Israel ini simpatik dengan Amasya. Supaya hoax, kabar bohong yang disampaikan kepada Raja Yorambeam II itu dipercaya menta-menta oleh Raja Yorambeam. Dan karena sudah dipercaya, maka Amos gampang sekali untuk diusir daripada Israel Utara. Betapa jahatnya orang ini. Dan yang keempat, fitnah Amasya ini dia takut terbongkar. Makanya dia cepat-cepat bilang, pergilah. Dia sudah fitnah. Takut ada counter balik daripada Amos bahwa itu fitnah. Maka supaya dia punya fitnah itu tidak terbongkar, maka dia cepat-cepat mengambil keputusan untuk usir akan Amos. Saudara, di dalam Amos pasal 7, ayatnya yang ke-12 sampai 13 dikatakan, lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, nyala ke tanah Yehuda, carilah makanmu di sana, tetapi jangan bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Inilah tempat kudus raja, inilah bait suci raja. Saudara perhatikan, tempat kudus raja, bukan tempat kudus Tuhan. Adakah yang salah? Salah. Karena ini adalah tempat kudusnya raja, bukan tempat kudusnya Tuhan. Kenapa dia katakan demikian? Karena memang dia orang jadi imam, pilihan daripada Raja Yorambeam. Saudara perhatikan. Amasya menilai pelayanan Amos adalah cari makan. Kemungkinan besar Amasya yang model begitu. Amasya yang tukang cari makan dari pelayanan, dia kepada raja, lalu dia fitnah ini Amos sebagai orang yang cari makan. Fitnah jahat daripada si Amasya ini. Saudara, poin yang ketiga yang saya mau bahas ini adalah sikap Amos terhadap penolakan Amasya. Pada waktu Amos ditentang begitu keras, apa sikapnya? Sikapnya adalah Amos menegaskan legitimasi, menegaskan otoritas dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan daripada kemauan dirinya pribadinya, tetapi karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memanggil dia. Dikatakan bahwa Tuhan yang memanggil aku dari pekerjaan pengiringan kambing domba, dan Tuhanlah yang berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Saudara, panggilan Tuhan ini mengingatkan kita pada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan,
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, Tuhanlah yang memilih kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan yang memilih pelayannya, mengerjakan pelayanannya, maka pekerjaan pelayanan itu tidak hanya enak-enak. Menjadi pelayan Tuhan bukan hanya pangku tangan enak-enak. Tetapi menjadi pelayan Tuhan harus siap menghadapi berbagai macam penolakan. Sebagaimana yang dialami oleh Amos. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang menolak pelayan Tuhan, maka yang dia tolak sebenarnya bukan pelayan itu. Tetapi yang dia tolak sebenarnya adalah Tuhan sendiri. Bandingkan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Siapa membenci kamu, pengikut Kristus, maka dia telah lebih dahulu membenci akan Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang menolak pelayan Tuhan, maka dia akan berurusan dengan Tuhan. Dengar ini. Tolak pelayanan Tuhan, tolak orang yang memberitakan firman, tolak Injil, berurusan bukan orangnya, tapi berurusan dengan Tuhan langsung. Mari kita baca di dalam Amos pasal 7 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang, tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nabi Amos menyampaikan bahwa Amasya akan mengalami yang namanya kematian secara najis. Bahkan istri-istrinya akan bersundal dan ditutup dengan nubuatan bahwa Israel akan pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedahsyatan hukuman itu begitu mengerikan. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Amos menyampaikan pesan untuk mereka segera bertobat, ketika ditolak, mereka sementara berurusan langsung bukan dengan manusia, tetapi mereka berurusan langsung dengan Tuhan yang mengutus akan nabinya. Dan saudara tahu, nubuatan ini tergenapi pada waktu tahun 753 sebelum Masehi. Tuhan melalui Amos menyampaikan supaya mereka bertobat. Mereka tidak mau bertobat. Maka Israel Utara itu ada 19 dinasti, 19 raja. Raja yang paling terakhir itu namanya Raja Hosea. Itu raja terakhir. Dan dimusnahkan. Mereka mengalami yang namanya pengasingan. Dihancurkan oleh kerajaan dari luar. Bagaimana ceritanya? Begini saudara. Ketika Israel Utara ini tidak bertobat, maka Tuhan membangkitkan suatu bangsa untuk menaklukkan Israel Utara, namanya Asyur. Asyur ini memiliki raja yang bernama Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III ini dia masuk menyerang akan Israel, dan Israel Utara ini punya raja waktu itu namanya Pekah. Pekah ini tidak mau tunduk dan taat kepada Tiglat-Pileser. Dan Tiglat-Pileser ini memainkan politik. Politiknya adalah dia mencari orang yang bisa menopang, mendukung dia, menghancurkan akan Pekah. Maka didapatlah seseorang yang bernama Hosea. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea ini dipakai sebagai kaki tangan dari Asyur untuk menghancurkan akan Israel Utara, Pekah tadi. Nah, ketika Hosea ini berhasil menghancurkan akan Pekah, maka otomatis Hosea yang naik tahta sebagai raja. Nah, pada saat dia naik tahta sebagai raja, maka dalam perkembangan waktu kemudian ketika Tiglat-Pileser III meninggal, anaknya yang bernama Salmaneser ini naik tahta.
Saat Salmaneser naik tahta, Hosea ini melakukan kebijakan politik yang di luar daripada yang seharusnya. Yakni, Hosea ini, dia mengajak akan Mesir untuk bersekutu melawan akan Asyur. Karena ketahuan bahwa mereka memberontak terhadap Raja Asyur, maka Salmaneser melakukan pengepungan kepada kota Samaria selama 3 tahun. Akibatnya mereka mengalami yang namanya kelaparan. Pada saat Salmaneser meninggal, lalu diganti dengan Sargon II sebagai raja daripada Asyur, maka Israel dihancurkan total. Dan orang-orang yang ada di Israel Utara diangkut ke pembuangan di Asyur. Lalu orang-orang yang ada di penduduk-penduduk yang di Asyur, di penduduk-penduduk jajahan, di penduduk-penduduk yang lain, dibawa, ditukar, diangkut, ditukar. Lalu terjadi yang namanya kawin campur. Akibat kawin campur itu makanya lahirlah orang-orang Samaria. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu semua kita dapat baca di dalam 2 Raja-Raja. Pasal 17 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah negeri itu. Menyerang Samaria mengepungnya 3 tahun lamanya. Dan dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Hala, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Goshen, dan tinggal di kota-kota Madai. Kebijakan Sargon ini adalah penduduk negeri yang lain itu dicampur. Lalu terjadi yang namanya kawin campur. Israel 10 suku hilang dari sejarah sampai saat ini. Hilang. Sisa hanya Yehuda dan Manasye. Lalu dihitung juga dengan Lewi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa pelajaran rohaninya? Pelajaran rohani yang kita peroleh adalah Tuhan berdaulat untuk memilih siapa pelayannya. Tuhan bisa pilih orang yang paling kaya sebagaimana Salomo. Tetapi Tuhan juga bisa pilih orang yang paling sederhana sebagaimana Amos. Dan kalau Tuhan yang pilih, maka Tuhan yang memampukan. Kalau Tuhan memampukan, maka kemanapun orang itu melangkah. Jangan melihat orang itu punya diri. Mungkin dia punya status ekonomi rendah. Jangan menilai itu. Tetapi lihatlah kepada siapa yang mengutus akan dia. Saudara yang diberkati itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia sampaikan? Kebenaran atau bukan kebenaran? Sehingga kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengutus, siapapun yang menolak akan hamba Tuhan yang diutus, memberangus, mencoba untuk tidak mau mendengarkan firman yang disampaikan, dia bukan berurusan dengan manusia, tetapi dia akan berurusan dengan yang namanya Tuhan. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah perbedaan antara Nabi Amos dengan Amasya. Nabi Amos, nabi sejati Tuhan. Amasya, nabi palsu. Amasya bukan menyampaikan kebenaran. Amasya adalah orang yang sukanya menebar hoax, menebar fitnah, menebar kebencian, gosip. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amos versus Amasya. Kendati Amos dipandang rendah oleh Amasya, tetapi dia dipandang tinggi oleh Tuhan. Tuhan memandang dia, memberikan penghormatan kepada dia. Penghormatan yang diberikan oleh Tuhan membuktikan bahwa Tuhan sangat menghargai akan setiap pelayan yang sungguh-sungguh memberikan hatinya, dirinya secara totalitas untuk melayani akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan konfirmasi bahwa nubuatan yang disampaikan oleh Amos itu bukan nubuatan palsu, tapi nubuatan asli. Kan sekarang ada banyak nubuat toh? Nubuat palsu. Nubuat atau lubuat. Nubuat atau lubuat. Yang disampaikan oleh Amos ini nubuat, bukan lubuat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Amos menyampaikan firman ini, Israel tidak bertobat, maka Israel dihajar oleh Asyur dan hilang dalam sejarah hingga selama-lamanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Berdasarkan seluruh uraian singkat yang telah saya sampaikan ini, maka prinsip penting yang kita tarik adalah Tuhan tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Saudara perhatikan, Yehuda, Israel, walaupun Tuhan yang pimpin mereka dari Mesir ke tanah perjanjian, tetapi ketika mereka melakukan dosa, maka Tuhan tidak pernah kompromi. Kenapa Tuhan tidak kompromi? Karena Tuhan itu kasih, tetapi juga adil. Di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Kitab suci menyatakan bahwa Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan juga adil. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kitab suci menyatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dalam kandungan ibu aku telah diperanakkan dalam dosa. Semua kita adalah orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang berdosa, maka kita harus berurusan dengan yang namanya keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan artinya manusia yang berdosa akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga adil, tapi dia juga kasih. Tuhan kasih, karena itu Tuhan tidak ingin menghukum kita orang-orang berdosa. Tuhan juga adil, maka orang-orang berdosa harus dihukum. Bagaimana caranya Tuhan mempertemukan kasih dan keadilannya? Tuhan mempertemukan kasih dan keadilannya melalui Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ada lagu di Kidung Jemaat dikatakan, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Dari tinggi, hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Ini bukan sembarang lagu, ini ada makna teologis. Hai dunia tinggi, Yesus pribadi kedua, Allah Tritunggal, datang dari surga, berinkarnasi, datang ke dunia yang rendah dan sambut rajamu, lalu mati di atas kayu salib, naik kembali ke surga dan menawarkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, memperoleh akan kepastian keselamatan. Siapa yang terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima akan keselamatan. Siapa yang tolak, mengalami yang namanya pembuangan. Bukan sama seperti orang Israel, tapi mereka akan dibuang di neraka selama-lamanya. Saudara, oleh karena itu, sebelum itu terjadi, siapa yang belum terima Kristus, bagi yang nonton ini, bagi yang ikuti ini, segeralah ambil keputusan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa itu, saudara akan dibuang selama-lamanya di neraka. Tetapi saudaraku, siapa yang sudah terima Kristus, maka tetaplah percaya, sebab Yesus memang adalah satu-satunya jalan menuju ke surga. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, inilah Injil. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan di dalam Kristus. Manusia berdosa harus dihukum, tetapi manusia berdosa memperoleh akan kasih karunia penawaran untuk datang percaya kepada Kristus, sehingga memperoleh akan anugerah hidup kekal. Anugerah hidup kekal ini hanya dapat diterima melalui iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara, terima Kristus, terima yang namanya keselamatan. Tolak dia, dibuang selama-lamanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai tunda untuk terima dia. Saya ambil kisah nyata tentang Sun Yat-sen dari Cina. Sun Yat-sen adalah seorang Perdana Menteri Cina. Waktu mereka berdiskusi dengan seorang pejabat, Sun Yat-sen menyampaikan Injil agar orang itu bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pejabat itu katakan, bagaimana bisa Mr. Sun Yat-sen? Saya adalah seorang yang berpengaruh di Cina juga. Apa yang akan terjadi jika orang-orang Cina melihat saya meninggalkan akan agama leluhur saya dan saya mengikuti akan Kristus? Tunggu, kasih saya kesempatan untuk berpikir-pikir. Setelah dia pulang, pejabat ini naik kereta dalam perjalanan menuju ke Shanghai dengan kereta.
Di luar dugaan, kereta tersebut telah dipasang bom. Pada waktu kereta itu tidak disadari dinaiki si pejabat itu. Lalu kereta meledak. Bang! Meledak. Dia pun mati. Apa yang terjadi? Dia mati dalam status belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat ini, sebelum itu terjadi, mari datanglah, terimalah dia sebelum terlambat. Tapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya telah diampuni. Dosa sudah diampuni bukan berarti manusia yang sudah terima Kristus itu hidup bebas berbuat dosa. Tidak. Kita terima Kristus, dosa diampuni, tetapi kita tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk hidup di dalam dosa. Mari kita bandingkan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa lagi. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Bapa, yakni Kristus Yesus yang adil. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah percaya tidak bebas dan tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena waktu saudara hidup terus dalam dosa, maka saya mempertanyakan apakah benar sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, terima Kristus, terima Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Dan Roh Kudus itu mengingatkan supaya hidup dalam kekudusan, dalam kasih, dalam karunia Tuhan. Sehingga kalau orang mengaku sudah terima Kristus tapi hidupnya tidak berubah, hidupnya makin brengsek, kurang ajar, tidak karu-karuan, maka sesungguhnya orang itu masih bersifat Kristen KTP. Dan kalau orang yang sudah menerima Kristus lalu mau main-main dengan dosa, ingat, Tuhan akan hajar kau. Hajar kau. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 19 dikatakan, barang siapa kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kendati Tuhan menghajar orang percaya, tetapi ingat, orang percaya punya keselamatan itu tidak hilang. Dia hajar sebagai bentuk didikan, tetapi dia tidak menghilangkan akan keselamatan yang telah dia berikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah terima Kristus diampuni dosanya, dan ketika sudah diampuni dosanya, maka orang itu harus mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan di sini bukan berarti keselamatan kita itu kita usaha untuk kita selamat, tidak. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah kasih keselamatan. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 1. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan yang dimaksud di sini adalah Tuhan sudah kasih kita keselamatan. Maka keselamatan yang ada ini harus diisi. Sama seperti kebun. Orang tua saudara sudah kasih, umpama kasih saudara kebun, kasih saudara tanah. Tanah itu harus dikerjakan. Dengan cara apa? Ditanami bibit-bibit. Keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita juga harus diisi. Diisi melalui apa? Melayani akan Tuhan. Itu cara mengisi, mengerjakan akan keselamatan yang ada. Oleh karena itu saudara-saudara, maukah saudara melayani Tuhan? Antara Amos versus Amasya, mana yang menjadi model pelayanan saudara? Sudah siapkah saudara selaku pelayan Tuhan mengalami penolakan? Maukah saudara menjadi Amos-Amos pada masa kini yang berani menyatakan kebenaran sekalipun ditolak, sekalipun difitnahkan? Maukah saudara? Sudah siapkah saudara untuk direndahkan oleh manusia? Sebagai ayat penutup, saya mengutip Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Siapa melayani Kristus, dihormati oleh Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Salam.
bukan karena siapa kita bisa ada sampai hari ini. Dan bukan karena kekuatan kita bisa ada sampai hari ini. Namun karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, hingga kita ada pada hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita menyembah-Nya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Untuk ketiga penduduk umum seperti Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih Engkau menyertai ibadah kami. Kami berterima kasih untuk pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada saat ini, baik sebagai IT, pemusik, worship leader, singers, dan seluruh rekan-rekan yang telah menyiapkan akan fasilitas untuk beribadah. Tuhan Yesus menyertai akan mereka senantiasa. Biarlah kami senantiasa menjadi Amos-Amos pada masa kini yang menyampaikan firman, tetap menjadi orang-orang yang hidup dalam firman, menyatakan kebenaran dalam kedaulatan Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau menyertai akan kami semua, kendati dalam keadaan wabah COVID-19. Tuhan masih memberikan kami kekuatan. Kami